Halo teman Learning Indonesia, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Rizal Hidayat Fadila dan saya Lucky Agustin dari kelas Manajemen Teknologi dan Inovasi F dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc dan Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita ME akan mempresentasikan paper review dengan judul Innovation Management, a Literature Review of Innovation Process Models and Their Implications, ditulis oleh Chris Evelins di tahun 2010. Baik, rekan-rekan semuanya, untuk yang pertama adalah pengertian dari inovasi. Inovasi disampaikan oleh Freeman di tahun 1982 adalah industrial innovation includes the technical, design, manufacturing, management, and commercial activities involved in the marketing of a new or improved product or the first commercial use of a new or improved process or equipment. Di sini kita mendapatkan bahwa uh, industrial innovation yang termasuk di dalamnya adalah technical, design, manufaktur, uh, manajemen, dan aktivitas komersial yang terkait di dalam pemasaran daripada sebuah produk atau pengembangan daripada sebuah produk ataupun juga uh, komersialisasi pertama daripada produk ataupun pengembangan dari produk ataupun equipment. Nah, nah di lain sisi didapatkan juga adalah innovation adalah sebuah kesuksesan daripada eksploitasi daripada ide-ide terbaru. Ya, kalau dari sini kita bisa melihat bahwa ide bisa dikatakan sebuah inovasi apabila telah sukses diaplikasikan. Terdapat beberapa produk inovasi di mana akan dibagi sebagai produk ataupun service. Nah, inovasi tidak hanya sekedar ide, tapi juga implementasi, seperti yang tadi disampaikan di slide sebelumnya. Inovasi yang memiliki variasi yang sangat luas, dan juga kita bisa mendapatkan 5 dimensi inovasi, yaitu tipe inovasi, derajat pembaruan atau novelty, tipe organisasi, skala organisasi, dan stabilitas lingkungan. Untuk bisa menentukan proses inovasi, para praktisi dan juga akademisi melakukan research untuk mempelajari bagaimana inovasi bisa di-manage atau dikelola. Sedangkan Jacob dan Snyder di tahun 2008 mengemukakan bahwa manajemen inovasi adalah manajemen daripada proses inovasi. Proses inovasi didefinisikan sebagai pengembangan dan seleksi ide untuk inovasi dan transformasi ide-ide untuk menjadi inovasi. Itu juga disampaikan oleh Jacob dan Snyder. Oke, di tahun 2010, Evelins, penulis paper ini mengemukakan bahwa proses inovasi dapat digambarkan sebagai sebuah circular atau lingkaran, di mana yang pertama kali dilakukan adalah mengukur, memahami bagaimana best practice yang sedang ada di lapangan, lalu mencoba mensimplifikasikan atau memodelkan best practice. Selanjutnya dikelola dengan uh, referensi berdasarkan teori-teori yang berkembang, lalu diukur kembali tingkat kesuksesan daripada manajemen atau tata kelolanya, dan apabila dalam proses tersebut adanya perubahan-perubahan lingkungan yang bisa merubah proses inovasi, dikembalikan berdasarkan teori yang berkembang. Jadi inti daripada circle ini adalah menggabungkan atau mencari korelasi antara bagaimana teori dan juga best practice itu bisa bersama-sama diimplementasikan. Yang terakhir adalah mengatur berdasarkan, memanage berdasarkan teori dan juga memberikan new insight. Artinya daripada semua circular ini harus bisa berputar kembali sehingga tidak berhenti circularnya. Dan supaya ada pembaruan-pembaruan tersebut, setelah sebuah inovasi dikatakan sukses dan juga bisa dikembangkan ke teori, diberikan new insight atau feedback kembali untuk bisa improvement, adanya improvement untuk diimplementasikan ke lapangan lagi. Dan nanti outputnya juga dikembalikan menjadi model-model baru lagi. Jadi tidak bisa berhenti ini circle.
Studi literatur yang diteliti pada paper ini meliputi buku dan paper yang ditulis dari sejak tahun 1962 hingga tahun 2008. Di antaranya adalah Diffusion of Innovation dari Rogers 1962, An Investigation into the New Product Process, Step Deficiencies and Impact oleh Cooper and Kleinschmidt di tahun 1986, Towards the Fifth Generation Innovation Process oleh Rothwell di tahun 1994, The Innovation Journey oleh Van der Van et al. Di tahun 1999, Learning and Innovation in Organization and Economies oleh Nottebohm di tahun 2001, Innovation in the Public Sector oleh Mulgan and Albury di tahun 2003, Insight in Innovation, Managing Innovation by Understanding the Laws of Innovation oleh Verloop di tahun 2004, Auditing Best Practice for Effective Product Innovation Management oleh Cormican and O'Sullivan di tahun 2004, Managing Innovation Integrating Technological Market and Organizational Change oleh Titt et al. Di tahun 2005, Innovating for Cash oleh Andrew and Sirkin tahun 2006, The Innovation Value of Change oleh Hansen and Birkinshaw di tahun 2007, dan Innovation Routine, How Managers Can Support Repeated Innovation oleh Jacob and Sniggers di tahun 2008. Model proses inovasi. Sebuah model menggambarkan realitas yang disederhanakan. Dengan brief historinya adalah sebagai berikut. Pemikiran organisasi tentang inovasi tidak selalu sama dari waktu ke waktu. Alasan perubahan ini dikarenakan oleh perubahan lingkungan sekitar. Model proses inovasi semakin berkembang secara kompleks, interdisiplin, integrasi, dan terkoneksi dengan lingkungan di dalam organisasi dan luar organisasi. Verloop di tahun 2004 mengemukakan bahwa perkembangan model proses inovasi yang pertama adalah trial and error approach di era prehistorik, lalu berkembang menjadi scientific curiosity driven model di masa industrial, dan selanjutnya berkembang menjadi opportunity driven bridge building model di era post-industrial. Lalu Rothwell di tahun 1994 mengemukakan bahwa pada tahun 50-60-an model proses inovasi ini adalah teknologi push, lalu berkembang menjadi market pull di tahun 60 hingga awal 70. The coupling model berkembang di tahun 70-an hingga pertengahan 80-an, lalu berkembang menjadi integrated innovation process model di awal 80 hingga awal 90-an, lalu berkembang lagi menjadi integrated parallel flexible and connected model di tahun 90-an hingga sekarang. Sementara Jacob and Smithers di tahun 2008 mengemukakan bahwa di era 1865, model proses inovasi adalah entrepreneurial laboratories, lalu berkembang menjadi fokus on result, introduction of project planning, coupled to business target di sekitar Perang Dunia Kedua, teknologi manajemen in context of financial risk, strategic planning, and technological roadmap di akhir tahun 80-an, dan emphasis on learning and interaction with the market di pertengahan 90-an. Semakin diterapkan. Terdapat 12 jenis model inovasi yang didapat dari berbagai sumber. Jenis inovasi sangat berbeda di antara model-model tersebut. Sebagian besar model yang ditemukan pada proses inovasi didasarkan pada satu pembaruan radikal atau secara menyeluruh. Yang dua, tipe inovasi pada produk dan servis. Yang ketiga, inovasi terjadi di sektor organisasi swasta. Pada ekonomi modern, di mana servis menjadi keutamaan, jenis inovasi lain seperti inovasi bertahap dan inovasi servis semakin banyak diterapkan. Inovasi pada sektor publik belum banyak dibahas di 12 literatur yang diteliti. Karakteristik model proses inovasi pada tiap literatur bisa disaksikan di dalam tabel. Dari dalam tabel tersebut kita dapat melihat bahwa setiap literatur, buku, ataupun paper yang diteliti di penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda. Maka dari itu bisa karakteristik model pada setiap literatur dan paper yang diteliti pada penelitian ini bisa dilihat dari tabel. Di sini, di tabel ini terlihat
Karakteristik model proses inovasi pada tiap literatur ditampilkan pada tabel yang tampak di layar. Pada tabel tersebut dapat diidentifikasi bahwa setiap buku atau paper tentang model proses inovasi memiliki karakteristik yang berbeda, baik itu dari segi innovation type, incremental versus radikal, atau tipe organisasi, atau ukuran organisasi, dan lingkungan yang mempengaruhi organisasi. Kondisi karakteristik yang berbeda merupakan sebab mengapa model bisa menjadi sangat berbeda pada literatur-literatur yang ada dalam paper ini. Fase model proses inovasi. Yang pertama adalah idea generation. Jadi setiap model dimulai dari menemukan ide atau pencarian ide inovasi. Yang kedua dilanjutkan dengan narrow down and decision making, yaitu pengerucutan ide-ide yang didapat dari fase satu, lalu pengambilan keputusan dan pemilihan proyek inovasi yang akan dilanjutkan atau dihentikan. Dilanjutkan dengan development and testing, yaitu mengubah inovasi menjadi produk, service, atau proses yang nyata. Inovasi-inovasi dites pada fase ini. Yang keempat adalah implementation atau launching, yaitu pengembangan produk baru, proses baru, atau service baru yang diimplementasikan secara aktual. Yang kelima adalah post-launch, artinya mempertahankan dan mendukung inovasi atau bahkan melakukan pengembangan terhadap inovasi tersebut. Yang keenam, dilanjutkan dengan explicit learning, pembelajaran dalam proses inovasi dengan tujuan memperbaiki proses tersebut di masa yang akan datang. Faktor kontekstual. Beberapa penulis mengidentifikasikan faktor kontekstual sebagai faktor yang mempengaruhi proses inovasi. Variasi faktor kontekstual ini sangat besar jika dibandingkan dengan pengidentifikasian fase pada proses sebelumnya. Faktor kontekstual meliputi karakter organisasi hingga faktor sosial, dari faktor yang berpengaruh hingga faktor eksternal. 6 faktor kontekstual yang diidentifikasi adalah strategi, kebudayaan, kepemimpinan, struktur organisasi, sumber daya atau skill, dan faktor eksternal organisasi. Selanjutnya adalah activity, routine, and tools. Fase yang dijabarkan di atas tadi masih terasa abstrak dan hanya digambarkan secara umum. Maka beberapa penulis literatur memberikan saran activity atau rutin yang dapat diadopsi oleh organisasi di tiap fase yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama di fase idea generation, organisasi bisa menerapkan studi pasar, studi aspek teknis, mengerahkan ide-ide dari dalam organisasi atau melibatkan pihak di luar organisasi. Pada fase selection, organisasi dapat menganalisis opsi ide terhadap pasar dan kelayakan, lalu menentukan arah strategis organisasi dan portofolio proyek dan produk. Pada fase development and testing, aktiviti yang bisa diadaptasi adalah penentuan tim kerja, memilih orang yang tepat, dan lokasi yang khusus untuk melakukan proyek inovasi. Yang kedua, pengetesan secara internal dan eksternal. Lalu yang keempat, implementation and launch. Pada fase ini, organisasi dapat eksplorasi pasar saat melakukan pre-launch, lalu memulai produksi dari produk yang inovasi tersebut, lalu fokus pada komitmen dan fokus pada kegiatan pemasaran. Lalu pada fase post-launch, melibatkan ahli pengembangan ide, melakukan pengembangan lanjutan, dan memberikan dukungan untuk infrastruktur penunjang. Pada fase learning, organisasi memerlukan kebutuhan data aktual pada saat mengevaluasi kelebihan dan kekurangan proyek inovasi sebelumnya. Tidak semua model pada literatur mendefinisikan aktivitas dalam model inovasi. Tools dapat diartikan sebagai langkah praktis yang bisa diimplementasi untuk melaksanakan aktivitas atau rutin inovasi. Pada fase idea generation, organisasi bisa melakukan away days atau jeda untuk memberi kesempatan orang untuk menemukan ide, lalu bisa melakukan quality function deployment atau analisis pemberian nilai kepada pelanggan. Yang ketiga, meninjau produk kompetitor. Yang keempat, melibatkan influencer, membangun jaringan lintas divisi, dan role playing.
Pada fase selection, analisis strength, weakness, opportunity, and threat untuk menentukan posisi strategis dari organisasi, lalu melaksanakan risk assessment yang bisa dilaksanakan melalui risk assessment matrix, lalu yang ketiga manajemen portofolio, dan yang keempat analisis payback period atau break even dari sebuah produk inovasi tersebut. Pada fase development and testing, tools yang bisa digunakan adalah tes operasional mengecek fungsi produk dalam kondisi real life working condition. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk mencoba produk dan memberikan umpan balik. Lalu membuat prototipe teknologi dan pendekatan dengan cepat, mencoba pendekatan lain yang memungkinkan, dan membuat tempat aman untuk development produk-produk inovasi. Pada fase implementation dan launch, analisis finansial secara detail, penilaian keuntungan dan pengembalian, pemasaran menggunakan bahan cetak, pameran, dan iklan, tetapi tanpa promosi khusus atau pelatihan untuk tenaga penjualan, lalu menggunakan produk versi alpha, beta, atau gamma, dan menerapkan stage gate model. Pada fase post-launch, organisasi bisa menunjuk idea evangelist atau personel yang berkompeten untuk memberikan informasi mengenai produk atau bisnis yang sedang berkembang, lalu bisa mengatur forum pertemuan dengan para profesional. Pada fase learning, bisa melakukan value analysis, brainstorming, dan benchmarking. Karakteristik inovasi. Dapat dilihat secara nyata, tidak ada organisasi yang bisa melakukan semua aktivitas pada semua proyek inovasi. Lalu kapankah aktivitas-aktivitas itu perlu dilakukan? Pada hal ini, para penulis masih memperdebatkan bahwa tidak semua aktivitas perlu dilakukan dalam satu proyek inovasi. Seperti yang diungkapkan oleh Steve Besan di tahun 2005, merekomendasikan alat dan aktivitas yang sesuai dengan peningkatan ketidakpastian ketika inovasi itu dilakukan secara menyeluruh dan ketika dilakukan pada iklim yang dinamis. Lalu kebutuhan divisi research and development juga masih diperhadapkan. Keberadaan divisi R&D pada organisasi membuat inovasi menjadi fokus dan lebih terstruktur. Pada penggunaan rutin and tools, Jacob S. Smithers mengungkapkan hasil yang kurang pada suatu aktivitas dapat dikompensasi dengan aktivitas yang lain. Sedangkan tiga penulis literatur mengemukakan setiap aktivitas harus seimbang dan diperhatikan. Lalu Prudhomme, Van Rijn, dan Dunbar mengemukakan semua aktivitas, terutama yang berkaitan dengan budaya, tidak bisa dilihat memberikan efek linier terhadap keberhasilan inovasi. Efek yang bisa dan mungkin ditimbulkan oleh aktivitas dengan budaya adalah parabolik yang didapat dari keseimbangan dinamis. Melakukan analisis manajemen inovasi bersamaan dengan aktivitasnya dengan cara membandingkan literatur tidak mudah untuk dilakukan. Hal ini karena setiap literatur memiliki tipe inovasi yang berbeda dan mengidentifikasi 5 dimensi yang ada. Menurut tipe inovasi, 10 literatur membahas tentang inovasi pada produk atau proses, di mana fase peluncuran merupakan fase terakhir, sehingga tidak ada fase post-launch dan learning. 7 literatur membahas tentang inovasi service, di mana kurang menitik beratkan pada peluncuran, lebih fokus pada model inovasi baru. Menurut skala inovasi, 5 literatur membahas tentang inovasi secara bertahap atau incremental innovation, menggunakan hampir semua fase pada model. Model inovasi yang terkini yang semakin berkembang menggunakan pendekatan inovasi bertahap. 10 literatur membahas tentang inovasi radikal atau menyeluruh. Hampir terdapat di semua model yang ada pada literatur. Menurut tipe organisasi, 4 literatur membahas inovasi di sektor publik yang menekankan pada fase akhir dan tidak fokus pada peluncuran. Sedangkan 10 literatur lainnya membahas inovasi pada sektor swasta. Menurut ukuran organisasi, 11 literatur membahas inovasi di organisasi besar.
sedangkan hanya tiga literatur saja yang membahas inovasi di organisasi kecil, sehingga tidak dapat ditarik kesimpulan lebih lanjut mengenai hubungan antara model inovasi yang bisa diterapkan di organisasi kecil. Karakteristik lingkungan sekitar pada saat model inovasi, 9 literatur membahas lingkungan turbulensi pada saat mengembangkan proyek inovasi. Sebagian besar model menyangkut kondisi ekonomi dan sektor di mana terdapat ketidakpastian yang tinggi, dan itu termasuk pada kondisi lingkungan yang tidak stabil. Sedangkan 9 literatur juga membahas kondisi lingkungan yang stabil, terutama untuk model inovasi yang terbaru. Sebagai hasil diskus daripada penelitian ini, Evelyn menyampaikan bahwa model proses inovasi sangat luas, tetapi tidak terlalu terstruktur. Dapat dikatakan literatur yang relevan sudah dikaji, tetapi tetap memerlukan uh, kajian lebih lanjut daripada ahli atau expert untuk bisa memberikan judgement dan juga mengkonfirmasi hal-hal tersebut. Untuk penggunaan tools, analisis mengenai perbedaan aktivitas dan tools yang sesuai dengan melibatkan karakteristik inovasi yang beragam dinilai sangat terbatas pada penelitian ini. Aktivitas dan tools. Dengan berkembangnya model, aktivitas dan sarana tercipta dengan istilah-istilah asli dari penulis. Hal ini munculkan database yang sangat kaya dengan variasi istilah yang besar. Penelitian selanjutnya dapat menyederhanakan istilah tersebut sehingga mendapatkan irisan dan dasar perbedaan model yang lebih jelas. Jadi karena setiap peneliti itu punya eh, cara dalam menyampaikan pendapat, cara dalam menulis, mencari vocab-vocab yang berbeda, dan juga terminologi yang berbeda juga, ini menyebabkan sulitnya penulis untuk bisa memetakan. Sehingga apabila ada penelitian dapat menyederhanakan daripada kata-kata dari setiap ahli atau pandangan-pandangan dari setiap ahli dan penelitian sebelumnya, maka akan lebih mudah untuk dicari korelasi atau irisan daripada uh, perbedaan model yang lebih jelas. Kesimpulan, peneliti menyampaikan kesimpulan bahwa setiap model inovasi yang dianalisis memuat fase atau sebuah sequence, sebuah urutan di dalamnya. Secara garis besar, fase tersebut adalah satu, idea generation atau pencarian ide, keserutan ide, eliminir, pengambilan keputusan, pengembangan, development, dan testing, launching atau peluncuran serta implementasi. Lalu setelah adanya pasca launch, menjadi insight, new learning sebagai tahapan pembelajaran. Model juga dipengaruhi oleh komponen konseptual atau faktor-faktor luar, yaitu strategik, budaya, kepemimpinan, struktur organisasi, sumber daya atau keahlian, dan hubungan dengan pihak eksternal organisasi. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi daripada proses inovasi. Untuk aktivitas dan tools, sebagai kesimpulan, dengan model yang cukup beragam, terdapat 150 aktivitas yang dapat diidentifikasi. Dari aktivitas tersebut, diidentifikasi tools yang praktis dilakukan oleh organisasi. Nomor tiga, perkembangan model inovasi. Teori manajemen inovasi semakin berkembang dari waktu ke waktu. Satu poin, tidak hanya pada jumlah fase yang semakin lengkap, tetapi juga pada karakteristik inovasi yang semakin fokus pada incremental innovation dan sektor publik. Untuk kesimpulan penggunaan aktivitas dan tools, peneliti menyampaikan bahwa tidak secara eksplisit dijelaskan pada literatur yang dianalisis bahwa sejauh mana aktivitas dan tools dapat diterapkan pada organisasi. Jadi pada nomor 4 ini kesimpulannya sebenarnya peneliti belum mendapatkan
jawaban yang memuaskan eh, pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak daripada penulis. Untuk kelebihan paper ini adalah satu, untuk lingkup literatur. Literatur yang diteliti pada penelitian ini mencakup literatur lama dan terbaru. Tadi kita sempat melihat dari tahun 1960-an sampai 2000 ke atas, semua ada. Ini bisa menggambarkan bagaimana perkembangan inovasi itu dipengaruhi oleh lingkungan saat penelitian itu dilakukan. Sehingga bisa memetakan apa perbedaan-perbedaan yang dikomparasi. Peneliti memetakan berbagai literatur ke dalam berbagai faktor pembentuk karakteristik inovasi, sehingga menyajikan pemahaman yang sederhana. Peneliti mencoba menyederhanakan penjelasan penulis menjadi poin yang dapat dibandingkan dengan literatur lain. Kami menilai bahwa peneliti mempunyai kapabilitas dan effort yang luar biasa untuk bisa memberikan sebuah penyederhanaan daripada isi-isi paper-paper yang diteliti menjadi poin-poin, sehingga poin-poin itu dapat dikomparasi, diperbandingkan dengan paper lainnya menjadi untuk tabel, sehingga dapat dimahami oleh para peneliti selanjutnya. Fase proses inovasi. Peneliti ini mampu membagi paper-paper tadi mendapatkan inti dari 6 fase utama yang berhasil diidentifikasi melalui hasil penelitian. Fase ini dapat dijadikan dasar sebagai proses inovasi. Lalu juga kelebihan paper ini adalah untuk sekuensi atau runtutan yang secara sistematis. Kami menilai bahwa sangat baik untuk bisa mencari histori sebagai rasa ke ketertarikan atau penasaran daripada para peneliti selanjutnya. Karena dijelaskan dari mulai histori, waktu, overview, sebelum masuk pada 3 inti pembahasan paper. Tujuan penelitian dari awal sudah dikemukakan dengan jelas dan juga diberikan beberapa contoh real sebagai pendukung penjelasan. Jadi di setiap penjelasan itu diberikan contoh-contoh dalam sebuah bentuk box di paper tersebut sehingga pembaca dapat secara cepat untuk bisa menangkap inti daripada penjelasan tersebut. Dan di selain dari kelebihan yang kita dapatkan, kita juga menemukan sedikit kekurangan daripada paper dan kami mencoba memberikan saran di akhir sebagai bentuk pandangan dan juga komen feedback dari kami sebagai reviewer kepada pembuat paper. Penggunaan aktivitas dan tools Penggunaan aktivitas dan tools yang sesuai untuk model inovasi tidak ditemukan sebuah pola. Sebenarnya ini kami menilai bahwa karena perbandingan literatur dilakukan dengan literatur lain yang memiliki karakteristik inovasi yang berbeda, sangat-sangat berbeda dengan lingkup karakteristik yang luas, sehingga tidak apple to apple sebenarnya dalam saat membandingkan untuk pada aktivitas dan tools khususnya. Jadi ada beberapa perbedaan karena terlalu luas lingkupnya. Nah, saran lagi, kita bisa memetakan atau mencari fokus terhadap karakteristik inovasi yang sama, sehingga dapat mengkomparasi paper dengan karakteristik yang sama untuk menemukan root atau akar-akar daripada jawaban yang bisa membantu menyelesaikan tujuan penelitian. Karakteristik inovasi. Beberapa karakteristik inovasi seperti ukuran organisasi kecil dan tipe organisasi publik tidak banyak disajikan dalam literatur, sehingga tidak dapat ditarik kesimpulan lebih lanjut dan tidak diketahui apakah hasil penelitian bisa diaplikasikan pada jenis karakteristik tersebut. Saran dari reviewer, dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk mengkonfirmasi apakah penelitian ini sesuai atau dapat diaplikasikan pada karakteristik tertentu. Saran, dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk mengkonfirmasi apakah penelitian ini sesuai atau dapat diaplikasikan pada karakteristik inovasi tertentu yang tidak banyak dibahas di paper ini.
Um, Salah satu kekurangan daripada paper ini menurut kami sebagai reviewer, ada sebuah tabel yang cukup sulit untuk bisa dipahami atau dicari poin-poin daripada tabel ini karena dia mencoba mengkomparasi dengan dua sumbu dengan hal yang berbeda. Dapat kita lihat ini yang kiri adalah before, sumbu memanjang atau X-nya adalah penelitinya. Ini tidak ada masalah karena hanya sumbu saja. Namun kita lihat dari sumbu Y-nya, peneliti mencoba mengkelompokkan inti-inti poin menjadi warna yang merepresentasikan daripada faktor-faktor, entah itu strategi, culture, leadership, organisasi, resource, dan outside the organization. Namun jika kita membandingkan tabel ini akan sangat sulit karena ada beberapa faktor yang berbeda. Bahkan ada juga satu kotak yang berisi dengan warna yang berbeda atau gradasi. Ini menjadi sangat sulit untuk diartikan. Sehingga kami memberikan saran untuk sebagai feedback bahwa membuat tabel bisa dilakukan dengan sumbu atau derajat yang sama agar bisa dilakukan komparasi. Kalau kita melihat di papernya, kita membaca, kita bisa mendapatkan tabel yang mudah dipahami adalah tabel 3 pada halaman 7 paper. Nah, untuk gambar tabel di bawah ini kami coba untuk before dan after. Jika ini tabel ini diperbaiki, bisa kita petakan Rothwell dan Rothwell tahun 1994 pada bagian strategi yang warna kuning kita bisa isi dulu tabelnya. Lalu di bagian penelitian yang lain untuk warna kuning atau strategic factor itu juga kita kelompokkan, kita masukkan dalam satu sumbu yang sama. Sehingga nanti akhirnya kita bisa melakukan komparasi dengan mudah. Sehingga lebih mudah untuk bisa mencari, oh ini adalah poin yang bisa kita dapatkan. Kekurangan juga eh, minor sebenarnya, namun agak sedikit bisa diperbaiki apabila paper itu secara akademik tidak melihat sudut pandang orang. Artinya di dalam paper tersebut beberapa tulisan masih menggunakan kata above. I have elaborated. Jadi I have ini bisa kita ganti menjadi pasif. Furthermore, I found that the models that are described ini bisa kita ganti juga menjadi kata-kata yang pasif. Dan contoh ketiga juga I have compared the. Jadi kita menghilangkan atau menggunakan kata sebagai kata ganti orang pertama pada paper kita ganti menjadi kalimat pasif. Terakhir sebagai quote penunjang dan penyemangat dari pembelajaran proses inovasi ini, it's war, innovate or die. Ini sebuah perang. Kita berinovasi atau mati. Artinya di sini Cooper ingin memberikan rasa ketakutan kepada penelitian atau kepada peneliti atau kepada pembaca. Jika kita tidak memulai inovasi, ya kita benar-benar mati. Artinya inovasi harus dilakukan. Seperti itu. Quote yang sangat bagus. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya atas perhatian dan juga kami selaku reviewer mengharapkan adanya komen, feedback, suggest, dan advice daripada para penonton untuk bisa lakukan komen di channel YouTube ini agar kami bisa melakukan improve dan juga perbaikan ke depannya. Terima kasih kami akhiri. Saya Rizal Diat Fadilah dan juga Lucky Agustin pamit undur diri. Sampai jumpa.